pemberian tindakan medis. Dan juga pemberian terapi. Hal ini tentu saja akan menurunkan kualitas sasaran keselamatan pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas Tarifa itu sendiri. Dan rekomendasi penyelesaian isu, yang pertama berkoordinasi dengan pemimpin dan kepala keperawatan untuk melakukan sosialisasi SOP handover antar shift kepada perawat di ruang rawat inap puskesmas. Dan yang kedua melakukan simulasi pelaksanaan handover antar shift. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala keperawatan untuk meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan handover antar shift. Itu kasus yang pertama, untuk manajemen ASN, dan kasus yang juga kami angkat dalam konteks isu manajemen ASN yang kedua adalah peningkatan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas Watu Tau yang kedaluarsa. Jadi dalam deskripsi isu ini ada peningkatan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Watu Tau per Desember 2022. Dan dampak yang terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi peningkatan jumlah obat dan bahan medis habis pakai kedaluarsa yang menimbulkan peningkatan nilai sampah medis di PKM Watu Tau. Penyebab terjadinya suatu masalah yang pertama masih kurang kerjasama dan informasi, terutama petugas farmasi terkait pengelolaan obat dan BMHP di wilayah kerja PKM Watu Tau, kurangnya pemantauan obat dan BMHP yang mendekati kadaluarsa, tidak ada informasi penandaan yang jelas terhadap obat dan BMHP mendekati kadaluarsa, masih kurang komunikasi dan informasi antar sesama tenaga medis terkait obat dan BMHP dekat kadaluarsa. Dan penyebab isu yang terakhir adalah belum optimal peresapan dan penggunaan obat dan BMHP. Untuk rekomendasi penyelesaian kasus ini, yang pertama adalah kolaborasi dengan rekan-rekan petugas farmasi, penanggung jawab program, dan penanggung jawab ruangan yang menggunakan obat dan BMHP dalam pelayanan terkait pengelolaan obat dan BMHP mendekati kadaluarsa. Membentuk tim pengelola obat dan BMHP di puskesmas, serta mengadakan sosialisasi internal pada tim terkait tugas dan tanggung jawab tim pengelola obat dan BMHP dekat kadaluarsa di puskesmas Watu Tau. Membuat daftar tabel obat dan BMHP yang mendekati kadaluarsa di puskesmas Watu Tau, memberikan stiker penanda pada setiap kelompok obat berdasarkan waktu kadaluarsa, dan membuat kalender pemantauan obat mendekati kadaluarsa. Dan isu ketiga soal manajemen ASN adalah problematika pengembangan kompetensi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso. Deskripsi isu terkait ini sejauh pengamatan saya dan pengamatan kami, belum adanya perencanaan yang strategis serta komprehensif terkait kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN yang berkelanjutan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi seharusnya mendapat proporsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang yang menjadi skala prioritas. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah terkait dengan isu ini. Yang pertama, belum optimalnya analisis beban kerja di setiap bidang yang memungkinkan dibuatnya pengaturan atau penjadwalan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dan diprioritaskan. Yang kedua, isu penting lainnya dalam pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ketersediaan anggaran di APBD, terutama juga di dinas, berdampak pada kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pada pemerintah kabupaten. Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM belum terlalu nampak, dengan demikian pengembangan kompetensi teknis terutama seringkali dilakukan secara otodidak. Itu pun sangat bergantung pada motivasi ASN masing-masing. Untuk rekomendasi penyelesaian kasus, beberapa rekomendasi antaranya DPM PTSP perlu mendesain kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan di tiap-tiap bidang. Pelacakan terhadap berbagai informasi terkait pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lain yang berhubungan dengan instansi tetap ditingkatkan untuk membuka peluang keikutsertaan ASN dalam pengembangan kompetensi kerja. Dan yang ketiga, peningkatan anggaran operasional untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Yang terakhir yang berhubungan dengan manajemen ASN adalah sumber daya manusia yang masih kurang, di mana jumlah tenaga kerja perawat yang belum memadai di Puskesmas Meko.
dalam memperbaiki pelayanan kesehatan yang berfokus pada kepuasan pasien selama penanganan, membutuhkan tenaga yang berkemampuan tinggi yang dapat saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Penyebab terjadinya isu, yang pertama adalah sistem rekrutmen pegawai yang tidak pasti, dan yang kedua, aturan Kemenkes-Nakes wajib memiliki STR. Dampak yang ditimbulkan jika isu tidak segera diselesaikan, yaitu tidak maksimalnya mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dan yang ketiga, terakhir, rekomendasi penyelesaian isu, kepala puskesmas atau kepala bagian kepegawaian membuka lowongan pekerjaan, dan yang kedua, pemerintah lebih mempermudah nakes dalam memperoleh STR. Dan terakhir, isu terkait Smart ASN. Untuk Smart ASN ini juga ada 4 kasus yang kami hadirkan. Yang pertama, pengelolaan data rekam medis pasien belum terdigitalisasi di puskesmas Tariba. Penyebab terjadinya isu, yang pertama, penanggung jawab bagian loket dan rekam medis pasien belum melek teknologi. Dan yang kedua, belum adanya pelatihan mengenai digitalisasi rekam medis kepada penanggung jawab rekam medis. Dan yang ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer atau laptop. Dampak yang ditimbulkan jika isu tidak segera diselesaikan, pengelolaan data rekam secara manual menyebabkan petugas membutuhkan waktu yang lama dalam mencari rekam medis pasien, sehingga pelayanan kepada pasien menjadi lambat dan menyebabkan penumpukan antrian pasien di ruang tunggu rawat jalan. Selain itu, terkadang ada rekam medis pasien yang ganda, bahkan hilang, sehingga dokter atau perawat kesulitan dalam melihat riwayat pengobatan dan tindakan yang sudah diberikan kepada pasien sebelumnya. Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak kepada penurunan kualitas pelayanan di puskesmas Tariba. Untuk rekomendasi penyelesaian masalah, yang pertama, diperlukannya pemberian pelatihan tentang sistem digitalisasi rekam medis bagi penanggung jawab rekam medis pasien. Yang kedua, permintaan pengadaan barang berupa komputer atau laptop di bagian rekam medis, dan yang terakhir, bekerja sama dengan tenaga IT dalam pembuatan sistem digitalisasi rekam medis. Isu kedua yang terkait dengan Smart ASN adalah kurangnya disiplin waktu pegawai ASN serta belum adanya daftar hadir berbasis sistem di puskesmas Watu Tau. Data dan faktanya adalah pegawai puskesmas Watu Tau masih menggunakan daftar hadir secara manual dengan cara bertanda tangan di atas kertas. Masih banyak pegawai ASN puskesmas yang cenderung terlambat. Penyebab terjadinya kurangnya rasa tanggung jawab dari pegawai ASN puskesmas Watu Tau, kurangnya aturan terkait daftar hadir menggunakan sistem fingerprint, tidak adanya daftar hadir pegawai ASN dengan sistem fingerprint. Sehingga rekomendasi penyelesaian isu yang ditawarkan adalah memberikan informasi serta menyarankan pejabat yang berwenang terkait manfaat yang didapatkan bila memberlakukan daftar hadir berbasis sistem. Dan yang kedua, perlu dibuatkan aturan yang tegas mengenai ketentuan daftar hadir dan sanksinya apabila aturan tersebut dilanggar. Isu yang ketiga terkait dengan Smart ASN adalah digital skill pegawai ASN yang terbatas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Digital skill di DPM-PTSP Kabupaten Poso hanya dimiliki sebagian kecil ASN. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya ketergantungan terhadap seseorang yang memiliki kemampuan literasi digital dan literasi data yang baik. Faktor penyebab terkait literasi digital misalnya, ada berbagai aplikasi yang menunjang pekerjaan di DPM-PTSP itu sendiri, dan kemampuan untuk menguasai aplikasi ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Bahkan pegawai honor atau kontrak justru lebih paham dibandingkan pegawai ASN. Hal yang sama juga berlaku terkait kompetensi literasi data. Sebagian besar pegawai ASN belum mampu memanfaatkan potensi data yang melimpah dengan memanfaatkan penggunaan big data yang nantinya berguna dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk rekomendasi penyelesaian kasus satu masalah, DPM-PTSP itu sendiri dengan berbagai aplikasi yang ada di DPM-PTSP harus sejalan dengan kemampuan ASN untuk menguasainya. Jika hal ini tidak terwujud, maka ASN akan tertinggal dari berbagai pengetahuan dan informasi mengenai isu aplikasi pelayanan tersebut.
Aparatur ASN harus meningkatkan kemampuan untuk mampu menjelaskan informasi prosedur penggunaan aplikasi dan pengolahan data yang bersumber dari aplikasi tersebut, sehingga para ASN tidak perlu bergantung kepada pegawai lain yang memiliki kemampuan digital skill lebih baik. Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan pelatihan atau seminar mengenai penggunaan aplikasi yang menunjang pelayanan publik, serta meningkatkan kemampuan pengusahaan pengolahan data melalui perangkat komputer melalui pembelajaran secara mandiri. Untuk yang terakhir, untuk Smart ASN terakhir yaitu kurang disiplinnya petugas yang datang atau pulang tidak tepat waktu di Puskesmas Meko. Telah terjadi berbagai kasus keterlambatan pegawai yang datang dan atau pulang lebih cepat, terutama di perawat di ruang rawat inap. Penyebab terjadinya karena belum ada digunakannya absen fingerprint di Puskesmas Meko, kurangnya komunikasi antar perawat, kurangnya manajemen waktu antar waktu kerja dan waktu bersama keluarga, serta jarak tempuh ke tempat kerja yang cukup jauh. Dampak yang ditimbulkan jika isu tidak segera diselesaikan, yaitu kualitas pelayanan menjadi tidak optimal terhadap pasien, dikarenakan petugas sering datang terlambat dan pulang lebih cepat. Untuk rekomendasi penyelesaian masalah, penyediaan alat absensi yang akurat fingerprint perlu segera disediakan, memberikan arahan dan motivasi kepada perawat dalam meningkatkan manajemen waktu, dan yang terakhir pemberian apresiasi lebih kepada perawat yang memiliki prestasi, inovasi, dan ide terhadap peningkatan kinerja dan kedisiplinan kerja. Demikian Bapak Ibu sekalian, presentasi kami dari kelompok 1 terkait dengan tugas deskripsi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Baik, itu dari kelompok 1 ya. Seharusnya kemarin kita punya skenario ya, itu nanti diberikan tanggapan dari kelompok 2 dan 3 atau masukan-masukan terkait dengan penugasan dari kelompok 1 ya. Ya, silakan kalau kelompok 2 dan 3 ada masukan-masukannya, nanti setelah itu saya coba beberapa catatan saya sampaikan. Silakan kelompok 2 dan 3. Khusus di kelompok 1 ya, sub kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi tugas dari sub kelompok 1, dari kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 1 saya bagi 3 kelompok, silakan. Mohon izin Pak Wahab. Silakan. Ya, saya ingin cuma mengingatkan sekitar kurang lebih 10 menit lagi akun akan tertutup, Pak. Sudah itu? Oh, kalau Saya begitu coba buka kembali lagi. Saya coba buka lagi, Pak. Oh, begitu. Oke lah. Ya, oke. Silakan lanjut. Oh ya, makasih. Atau gimana polanya Ibu Dokter? Sesudah jadi tidak gimana ya? Ibu Dokter ini Bu Aspina izin ke belakang. Masih izin ke belakang. Oh ya. Atau langsung saja dari kelompok 2 dan 3 atau memberikan tanggapan atau ada hal-hal masukan kaitan dengan penugasan kelompok 1. Kelompok mana? Itu sudah cukup bagus ya. Terus saya tunjuk aja kalau yang memberikan tanggapan. Dengan suara saya, masing-masing kelompok 3 untuk menanggapi yang mewakili dan kelompok 2 yang mewakili menanggapi, silakan. Halo, 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Kelompok 3 silakan Dr. Muhammad tanggapi, berikan jawaban. Pasal saya menunjuk nih. Ini kayak seperti mana nih? Silakan. Izin Pak Wahab, hari ini Ya. pagi ini hanya kelompok 1 dan 2 Pak. Yang hadir dalam room hanya kelompok 1 dan 2. Iya, saya punya di kelompok itu kan ada 11 orang. Iya. Jadi pola saya itu kan kita bagi 3 kelompok. Satu kelompok sudah menyajikan, nanti ditanggapi lah kelompok 2 dan 3. Di kelompok Iya. 1, di sub kelompok. Kan di kelompok itu saya bagi sub kelompok 1, sub kelompok 2, dan sub kelompok 3. Ya, di penugasan. Jadi silakan Dr. Muhammad ini masuk di sub kelompok 3 dari kelompok 1. Silakan berikan tanggapan. Ya, halo, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, untuk presentasi dari kelompok 1, mungkin untuk kritik sebenarnya tidak ada, cuman ya sedikit masukan atau pendapat saja. Jadi kita tahu bahwa untuk mewujudkan smart governance ya ada 2 pilar utama, yaitu smart ASN maupun manajemen ASN itu sendiri, pengelolaan yang baik ya, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang kata kuncinya itu cerdas gitu ya. Nah, dari 2 hal tersebut kemudian kita coba analisis manajemen maupun dari smart ASN-nya. Nah, kalau untuk kelompok 1 ini saya rasa jadi isu bersama juga, terutama di bagian digitalisasi, di situ bahwa memang terutama di tempat kerja masing-masing ya, kalau saya sebagai dokter di puskesmas, memang sarana dan prasarana yang menjadi kendala utama. Kalau misalnya kita bicara tentang proses digitalisasi, berarti harus ditunjang dengan jaringan internet yang bagus, sistem perangkat keras juga yang bagus, seperti komputer dan sebagainya. Saya rasa memang dari analisis-analisis tersebut, kayak pencatatan rekam medis, pencatatan banyak hal yang harusnya menggunakan digitalis itu terkendala dengan sarana-prasarana kita yang kurang sebenarnya. Jadi mungkin ya ke depannya memang harus sebelum kita masuk ke era digitalisasi penggunaannya memang sarana dan prasarana itu yang harus ditunjang terlebih dahulu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak Dr. Muhammad, memang secara konsep ya di pengelolaan manajemen itu terkait dengan pengelolaan ASN ada 14 unsur ya, termasuk salah satunya disiplin ya. Itu jadi teman-teman dari kelompok 1 sudah melihat sudah apa yang isu yang ada di dalam perangkat daerahnya atau di unit kerjanya oleh masing-masing, karena di kelompok 1 ada 4 kelompok. Kalau bicara tentang Smart ASN itu berarti bicara tentang literasi digital, sejauh mana kita bisa bercakap-cakap menggunakan literasi ya, media digital di dalam unsur peningkatan pelayanan publik, di mana tugas dari teman-teman itu ya. Memang kalau dilihat kemarin saya sudah sampaikan beberapa kendala atau kesenjangan di dalam penerapan literasi digital itu ya memang akses internet ya. Itu bagus ya. Tapi dari sisi isunya itu gimana menurut Pak Muhammad? Kita lihat dari sisi judulnya saja, coba dilihat saja judulnya bagaimana. Memang kalau kita mau lihat di penugasan dari masing-masing kelompok itu, kalau kita breakdown itu penyebab itu, kalau kita masuk di konsep teori, mungkin kalau Bu Dokter nanti akan sebagai pengampu untuk mengetahui penyebab isu itu, kita bisa menggunakan tools ya, tools Fishbone itu ya, analis Fishbone. Itu dilihat dari sisi mennya, di sisi dari sarananya, di sisi dari itu beberapa penyebab. Sedangkan rekomendasi itu merupakan pemecahan masalah ya, untuk alternatif nanti dibarengi dengan kegiatannya. Itu nanti dijabarkan pada saat teman-teman akan menyusun rancangan aktualisasinya. Itu nanti akan dituntun oleh pengampu ya. Tapi ini gambaran mengantar teman-teman di dalam penugasan ini ya, tinggal di breakdown lain masuk ke rancangan aktualisasinya, nanti akan dituntun oleh pengampu masing-masing ya. Kalau saya melihat catatan di kelompok 1 ya, khususnya memang ini dari sisi judul ya, judul dari kasus itu tersebut, kelompok 1. Mana tadi? Misalnya di temuan 2 itu kasusnya itu peningkatan obat BMP itu ya, bahan
medis habis pakai di puskesmas waktu tahu yang kadaluarsa. Ini anunya isunya siapa nih? Yang diangkat di kelompok ini isunya siapa? Mohon izin Kemarin Pak, kan- itu saya Pak. Ya, ini bahasanya itu ya, peningkatan itu berarti dari Ibu kan kalau dilihat dari diskusinya itu kan diangkat pada per Desember 2022 atau berarti per tahun ada datanya. Jadi selalu kalau ada diskusi itu harus didukung oleh data ya. Data. Jadi data fakta itu didukung oleh data. Tapi kalau bahasa ini peningkatan obat dan BMP di puskesmas yang kadaluarsa. Yang dimaksud dengan peningkatan itu gimana? Terjadi ini Pak, terjadi peningkatan nilai obat yang kadaluarsa kayak begitu. Saya bandingkan dengan data obat yang kadaluarsa di tahun 2021. Jadi per tahun 2022 ada terjadi peningkatan. Begitu Pak. Berarti ada data pembanding ya? Iya Pak, Kan ada ada data dua pembandingnya. objek ya, obat dan bahan medis. Medis habis habis pakai. Iya. Ini bagus juga kalau ini mau diangkat ya. Tapi kalau bahasa peningkatan, meningkatnya, bahasa pasif atau aktif, meningkatnya atau peningkatan, ya nanti itu coba